Proses perceraian pelawak Andre Taulany dan Rien Wartia Trigina masih digelar di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Andre Taulany menggugat cerai Rien Wartia Trigina pada tanggal 4 April tahun 2024. Saat sidang lanjutan yang mengagendakan pembuktian dari Andre Taulany sebagai penggugat digelar, Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024, masing-masing pihak hanya diwakilkan kuasa hukumnya masing-masing. Andre Taulany menghadirkan orang terdekatnya sebagai saksi, sementara kuasa hukum Rien Wartia Trigina tidak mau menjelaskan detail sidang. Novia Manurung, kuasa hukum Andre Taulany, mengatakan, pihaknya menghadirkan orang terdekat mantan vokalis band Stinky itu, namun enggan menjelaskan rincian. Ini sidang tertutup jadi kami menghadirkan orang dekat Andre, kata Novia Manurung setelah sidang di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Kamis. Tidak diketahui jelas saksi yang dihadirkan dari pihak Andre Taulany dalam sidang. Menurut Novio, Andre Taulany menggugat cerai Rien Wartia karena tidak akur dan ada ketidakcocokan selama berumah tangga. Berdasarkan informasi, klien kami memang sudah tidak akur dan ada ketidakcocokan, kata Novio Manurung. Masalah pernikahan Andre Taulany dan Rien Wartia Trigina semakin parah sejak setahun belakangan. Andre Taulany dan Rien Wartia Trigina menikah sejak Oktober tahun 2005 dan hampir 20 tahun menjadi pasangan suami istri. Saat itu Novio membantah hadirnya orang ketiga dalam pernikahan Andre Taulany dan Rien Wartia Trigina. Kami pastikan tidak ada orang ketiga, ucap Novio Manurung. Kabar hadirnya orang ini muncul karena Andre Taulany sempat membuat unggahan di akun media sosialnya pada tanggal 6 Maret tahun 2024 berupa video animasi gambar bayangan laki-laki dipeluk ular. Selama ini juga tidak pernah muncul gosip Andre Taulany atau Rien Wartia selingkuh. Daniel Huta Barat, kuasa hukum Rien Wartia Trigina, menolak menjelaskan penyebab kisruh perkawinan kliennya dengan Andre Taulany karena ada kode etik untuk tidak membuka detail persidangan. Advokat memiliki kode etik tidak akan menyampaikan statement apapun, karena sidang tertutup, kata Daniel Huta Barat. Antrian persidangan ke-10 dengan nomor perkara 3677 PDP 2024 dengan pihak pertama Nafita Sari binti Udin Bule dan pihak kedua Harudin bin Sudet harap masuk. Kami advokat di dalam perkara ini terikat kode etik tidak akan menyampaikan statement apapun karena sidang tertutup. Mungkin kami nyanyi aja. Tapi itu memang dari pesanan dari. Udah, kami nyanyi aja. 1, 2, 3. Mungkinkah cinta suci hanyalah untukmu? Dengarlah kasih, kaulah dapaanku. Udah ya, oke ya. Kenapa nyanyi lagu itu? Kenapa nyanyi lagu itu? Ya udah namanya siapa Mas mungkin? Nama. Katanya nggak ada nih. Gimana sih Ibu? Capek deh gue. Tanyakan kuasa hukumnya. Oh, Ya, itu makasih ya. Bu Erin berarti ya, Bas ya? Yang tadi udah nyanyi kan? Nyanyi. Nama apa sih Bang? Alasannya Bang mungkin Bang. Itu rahasia, kode etik advokat kan nggak boleh kalau hukum perceraian apa hukum keluarga itu. Untuk harta gono gini gimana Bang? Nggak ada, saya nggak bisa bicara apa-apa. Udah baik-baik aja Bang. Baik, semuanya baik. Tapi Makasih ya. apa enggak sih Maaf, Mas maaf. mungkin? Terima kasih ya. Makasih ya. Udah. Sejauh ini mungkin Aku terikat kode etik jujur aja. Tapi Hanya sejauh ini aku seperti terikat apa kode etik advokat, nggak boleh silaturahminya? bicara apapun. Ya mungkin untuk komunikasi Mana ya? keduanya bagaimana Bang Nanti ya? aja lah, nanti aja. Pas Komunikasi udah keduanya selesai. Bang antara Itu aja, Bu. Andre dan Itu aja. istrinya Aku gitu. jujur, terikat kode etik advokat nanti pernah di pusat, pantau aku terus, aku takut juga. Tadi Ya. Mas Andre di sini ada Nah, ya. pesan nggak sih Udah selesai. Tapi sebagai sahabat mungkin mewakili Bu Erin melihat keduanya seperti apa sekarang? Aku advokat murni profesional. Itu aja. Ya, terima kasih ya. Udah cukup selesai. Itu aja, aku takut kode ini sidang tertutup. Ya, mungkin Daniel Huta Barat. namanya Ya. Bang. Daniel Huta Barat. Daniel Huta Barat. Iya, ya, maaf ya. Itu aja Oke, ya. Bang. Ini sidang tertutup. Kode etik advokat, aku takut ya. Itu aja. Makasih ya, teman-teman ya. Oke, Nanti ya, makasih, kalau Bang. udah ada selesai putusan baru kita enak. Ini enggak. Ya udah mungkin Ya. pakai aja Bang Ya. buat ini. 0822. Aku enggak ada kartu.
Mel kasih kebuka. Jadi kontaknya udah minta. Mik gua. Bella kasih banget. Mik. Bentar. Ah, Vicky mana Vicky? Bentar bang. Maaf. Ya udah. Aman. Jadi gini, kami kuasa hukumnya Andre Taulani sebenarnya akan memberikan nanti sesi khusus untuk Preskon gitu ya. Oke, siap. Karena memang kami juga menghargai lah teman-teman media semuanya. Mungkin saat ini apa yang mau ditanya, kita akan memberikan statement sedikit lah ya. Oke, udah ya semuanya. Oke Pak, ini kan baru kita ketahui dari publik ya setelah kurang lebih 8 kali persidangannya. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang mendasari Pak Jande itu menggugat sang istri ini Pak di kamera ya Pak? Ya, terima kasih kepada rekan-rekan media dan teman-teman wartawan. Memang kalau bicara mengenai alasan, tentunya kita akan masuk kepada pokok perkara. Cuma memang betul telah diajukan adanya permohonan cerai talak dari klien kami Andre Taulani kepada istri. Oke. Kalau boleh, mungkin kalau terlalu dalam kita juga nggak punya hak ya. Tapi apa sih yang mendasari Pak? Maksudnya kan ini sudah sangat banyak menyayangkan kan hampir 20 tahun berumah tangga gitu. Mungkin alasan yang mendasar Pak. Ya. Berdasarkan informasi dari klien kami memang sudah tidak akur dan ada ketidakcocokan. Tapi benar nggak sih Pak, karena memang adanya anak-anak juga sudah menyetujui terkait perceraian? Terkait itu kita nggak tahu ya. Tapi ada kemungkinan untuk rujuk? Bicara rujuk, yang namanya manusia pasti ada kemungkinan rujuk. Cuma memang saat ini sudah dilayangkan permohonan cerai talak dari klien kami. Tapi Bang, Andre sempat mengupload foto dipeluk oleh ular. Dugaan adanya perselingkuhan itu benar nggak Bang adanya dalam rumah tangga? Oh enggak, tidak. Kami pastikan tidak. Berarti hanya murid ketidakcocokan dan. Iya. Benar nggak sih selama berumah tangga mungkin ada ribut terus? Ya namanya rumah tangga ya pasti ada sedikit kurang cocok. Oke Pak, ini kan berumah tangga sudah lama ya, maksudnya sampai pada titik untuk mengajukan cerai itu kan pasti tidak mudah ya. Apakah selama ini sudah ada usaha-usaha dari kedua belah pihak untuk sampai pada akhirnya kayaknya udah nggak bisa dipertahankan lagi nih Pak? Ya, mungkin itu bisa dipertanyakan nanti ke klien kami langsung. Cuma memang faktanya sudah diajukan permohonan cerai talak per bulan April 2024. Oke, berarti kemarin kan sudah sempat mediasi ya Pak, kedua belah pihak saya dapat info juga hadir ya. Nah, seperti apa mediasinya tuh sejauh ini, apa buntu atau tetap atau seperti apa Pak? Ya, karena sidangnya dilanjutkan, mediasinya kemarin hasilnya memang gagal ya. Tapi Andre akan datang mungkin ada sidang kapan gitu? Kita nggak tahu ya. Tapi nanti diwajibkan datang setelah mediasi gitu ya? Setelah ini memang akan diwakili oleh kuasa hukumnya. Sampai putusan? Sampai putusan. Pak, hari ini agendanya apa hari ini Pak? Oke, sedikit saja hari ini agendanya adalah saksi dari Andre Taulani. Oke. Siapa Ya, terkait dengan itu kan sudah masuk ke materi pokok perkara karena ini sidang tertutup. Jadi memang orang dekat Andre lah. Oke, Pak. Ya, orang dekat Andre. Oke, Pak, ini kan perceraian pasti ada menyisikan perebutan hak waris, gonogini dan hak asuh anak. Seperti apa Pak pembahasan itu dari kedua belah pihak? Ya, kembali kami karena masuk ke materi perkara, kami nggak akan komentari ke arah sana karena itu sudah masuk ke materi perkara. Mohon dimengerti karena ini perkara tertutup, jadi ada hal-hal yang memang tidak bisa kita sampaikan. Kira-kira begitu ya. Tapi anak-anaknya sudah dewasa nih Pak, mungkin kalau dihukum gimana sih Pak, bisa milih atau seperti apa? Ya nanti kita lihat ya. Oke. Bang, masih di rumah nggak sih atau sudah pisah? Ya. Dan dari kapan Bang pisahnya? Ya, kembali itu sudah masuk ke materi pokok perkara ya. Pak, kalau untuk konfliknya sejak kapan sih Pak? Iya. Udah mulai lapor? Ya mungkin 1 tahun terakhir, 1 posisi masih di rumah? Masih komunikasi masih baik antara Andre dengan Mbak Erin masih sangat baik. Masih satu rumah atau? Tahun COVID itu udah pisah rumah atau belum Pak? Kembali ya, mohon maaf ini masih sudah masuk ke materi pokok perkara. Berarti yang diinginkan kedua belah pihak saat ini hanya berpisah gitu Pak? Atau seperti apa terkait tadi poin gugatannya seperti apa sih Pak?
Ya, intinya memang ada permohonan cerai talak dari klien kami Andre Taulani. Oke. Atau gini juga jadi di itu Agenda selanjutnya Iya. minggu depan adalah pembuktian dari termohon. Tanggal berapa? Bisa dilihat nanti ya, ditanyakan ya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Banyak ya Pak. Sudah memberikan lamanya. Nanti saya kasih kartu nama. udah ada. Pak, izin kalau udah satu aja Pak, dua aja cukup. Ini dia bareng-bareng aja. Makasih banyak ya. Makasih Pak. Pak Haji tanya Pak Haji. Belum. Bisa nggak, Rip? Musiknya Bisa nggak, Rip? Musiknya matiin. Sini, Rip. Kalau nggak bisa. Hah? Pak Haji, depan Pak Haji foto dulu 1, 2, 3. Ketinggian Bang Iman. Peci merah. Bayar lagi. Sini bisa. Udah. Kang Ujang, punten kan terlalu dekat. Turunin lagi, turunin. Enggak, itu bukan terlalu dekat. Nah, iya gitu kan. Nuhun. Hah? Tapi mau mundur dikit. Aman? Aman ya. Ya Pak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman media, wartawan dan semuanya. Hari ini kita ingin memberikan penjelasan, keterangan atas berita yang beredar mengenai saya. Tapi sebelum saya memulai, mungkin bisa dibuka dulu oleh kuasa hukum saya, Mas Piu. Ya, selamat siang rekan-rekan media semuanya. Seperti yang disampaikan oleh klien kami, Bapak Andre Taulani, memang hari ini kita sengaja memberikan waktu bagi rekan-rekan semuanya untuk mendapatkan informasi secara lebih jelas dan langsung dari kami sebagai tim kuasa hukum, juga langsung dari prinsipal kami Pak Andre Taulani, agar berita-beritanya tidak simpang siur sehingga bisa dipertanggungjawabkan bahwa memang betul telah diajukan permohonan cerai talak yang dimohonkan oleh klien kami Bapak Andre Taulani di bulan April. Hari ini memang seperti yang sama kita ketahui, persidangan sudah masuk ke dalam proses saksi, yang mana kesaksian hari ini dari pihak Andre Taulani. Kira-kira itu informasi awal yang dapat kami sampaikan. Kami serahkan kepada rekan-rekan media jika ada yang bertanya. Bang Andre, aku mau buat keputusan. Bang Ujang. Bisa dengan istri selama 18 tahun menjalani rumah tangga, apa sih yang membuat keputusan? Ya, ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi gitu ya. Setiap ada Ada acara Pak Haji. Jadi semua sudah dilewati sehingga ada keputusan seperti ini, itu adalah keputusan terbaik untuk kami berdua. Pak Andre, bisa dijelasin nggak sih yang di Instagram itu, gambar-gambar itu kan banyak yang berspekulasi bahwa oh ini gara-gara ini, gara-gara ini. Kode. Oh, gambar-gambar apa ya? Postingan tanggal 6 Maret. 6 Maret. Yang lagi di 6 Maret. Ada wanita, ada ularnya sama. Wah, itu saya repost itu. Kalau teman-teman tahu itu gambar itu bagus ya, gambarnya bagus banget.
kalau ada almarhum Pak Tino Sidin pasti dinilainya itu sudah. Jadi memang gambar-gambar itu adalah gambar-gambar yang mempunyai makna-makna banyak lah. Sebenarnya itu bukan untuk apa-apa ya, untuk saya memposting itu supaya teman-teman juga bisa melihat, wah inilah kehidupan seperti ini. Berarti ada kaitannya sama nggak ada, itu cuma gambar. Menurut saya gambar keren, gambar inspiratif aja. Ada tadi bilang kehidupan itu seperti ini. Seperti apa sih yang menurut seperti itu? Ya, kan namanya hidup, that's life ya kan. Hidup itu kan seperti dinamika, ada naik, ada turun, segala macam. Ya sama seperti teman juga mengalami kehidupannya, seperti itulah. Apa mereka ditusuk dari belakang gitu Pak Haji? Ditusuk dari belakang itu kan ada yang megang pisau gitu Pak Haji. Termasuk yang topeng itu Pak Haji. Tapi kan Bang Haji dengan membuat postingan seperti itu orang akan berspekulasi negatif terhadap Erin gitu. Oh enggak, itu kan orang-orang berspekulasi, orang-orang yang berpikiran negatif. Kan pada faktanya enggak. Jadi kita tadi bilang udah pertimbangannya sudah cukup matang. Intinya sejak kapan sih sudah bertahun-tahun atau seperti apa? Sejak Jakarta udah tahu. Sejak sebenarnya pertimbangan sudah cukup lama. Tadi saya udah bilang kan bahwa ini juga bukan sesuatu yang mendadak, sudah lama dan sudah sering kami diskusikan juga. Tapi memang ya saatnya ya sekarang ini. Apa benar hanya gara-gara untuk nunggu anak gede dulu baru akhirnya memutuskan? Enggak juga. Tapi memang kami kan berusaha untuk namanya hidup rumah tangga, ketika ada sebuah permasalahan pasti kan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Tapi memang pada akhirnya kami harus berpisah, itu sudah sendiri keputusan yang terbaik untuk kita. Gimana Pak? Anak-anak Pak Haji? Haji, anak-anak bagaimana Haji? Anak-anak sih so far sih baik-baik aja ya, nggak ada gimana-gimana. Memberikan pengertiannya konsumtif Bang Haji. Konsumtif, terlalu konsumtif. Enggak. Makanya ini saya sekalian juga klarifikasi. Wah, jangan sampai pemberitaannya itu menyudutkan seperti itu. Karena hubungan saya dengan Erin masih baik banget sampai saat ini. Menjalani proses ini pun juga baik-baik semuanya. Tidak ada yang saling yang jelek-jelekan, tidak saling menyalahkan. Karena ini kan semua keputusan kami berdua, dan setelah berpisah kan tentunya nggak juga jadi akhirnya musuhan. Karena kita masih punya anak-anak yang harus kita besarkan bersama, yang kompak. Jadi saya harap sih berita kita tetap dalam konteks yang positif, karena memang pada faktanya saya sama Erin pun juga masih. Pak Haji, kalau anak-anak bagaimana Pak Haji? Alhamdulillah masih tinggal. Andre, mungkin anak-anak udah bisa. Responnya seperti apa? Belum, kalau itu sih itu persoalan nanti ya, karena itu yang sekarang fokusnya di prosesnya. Pak Haji mungkin udah bisa satu rumah atau masih satu rumah atau bagaimana? Apanya? Masih pengertian ke anak kalau kalian mau bisa itu. Anak-anak sudah ngerti ya, anak-anak kan udah gede, udah tahu juga. Ketika kami menjalani proses ini kan mereka juga tahu. Bang Haji, untuk harta gono gini gimana Pak Haji? Anak-anak mah nggak kemana-mana, tetap di rumah. Pak Haji, Pak Haji bisa dari kapan Pak Haji? Pak Haji, Iya bisa. Kayaknya sih kita belum sampai ke arah sana, tapi kayaknya sih kalau kita tuh udah sepakat bahwa itu nggak menjadikan penghalang buat anak-anak ya. Karena anak kan ya orang tuanya tetap saya, Mbak Erin bisa mana. yang akan keluar nanti siapa Pak? Nggak ada yang keluar. Artinya akan juga bareng nantinya setelah Ya, itu nanti lah. Ayo. Nanti lah. Ji, udah bisa rumah belum Ji? Ji, pisah rumah dari kapan Ji? Maaf, maaf. Pisah rumah mungkin dari sini. Pisah rumah sih enggak, cuman kita pisah kamar aja. Untuk pembagian harta gono gini gimana Pak Haji? Sejak kapan Ji? Kalau itu belum. Pembagian harta gono gini seperti apa mungkin Pak Haji? Belum. Itu belum. Kalau Iya belum. Pak Haji, kalau benar rumor perpisahan itu sejak tahun 2019 Pak Haji? Oh enggak. Itu rumor-rumor yang enggak benar itu. kalau untuk pisah kamar sendiri sudah sejak kapan Pak Haji mungkin? Sejak saya kamar saya itu lagi direlokasi. Bisa rancang Ji. Bisa rancang Ji. Haji, mungkin boleh di... Ya pokoknya sih semenjak ya udah hampir setahun lebih lah. Pak Haji tadi udah bisa bercanda, udah seikhlas itu lah soal hal itu Pak Haji. Ikhlas lah, insya Allah ikhlas semuanya. Karena kan ini juga keputusan ini kan bukan untuk keputusan yang jelek, ini untuk kebaikan semua sih, yang kebaikan kami berdua, saya sama Erin dan juga anak-anak lah.
kemarin juga masih sempat liburan bareng Pak Haji, berarti komunikasi kemarin masih sempat liburan bareng. Kebetulan kemarin itu anak saya Ardio memang mau rencana sekolah di luar negeri. Jadi saya ikut untuk melihat kondisi sekolahnya di sana, kemudian tempat tinggal nanti dia di sana. Jadi saya berangkat bareng lah anak-anak. Tujuannya memang untuk anak-anak. Tapi sudah tidak ada postingan di IG-nya Mbak Eri? Maksudnya? Foto Bang Andre tidak ada lagi nih. Wah, saya nggak tahu. Iya, aku sempat aku lihat. Kamu kepo deh. Ji, apa memang karena bawa gabung sama Jumdas gitu? Tapi karena Enggak, ada urusan sih. Mungkin bisa dijelasin sedikit Pak Haji, kenapa akhirnya keputusan ini diambil itu? Tadi kan sudah saya jelasin, ini kan udah lama, jadi kita udah sama-sama saling membahas gitu kan. Ya cuma mungkin memang time-nya sekarang, bismillah. Bang Haji, perceraian itu kan Ya namanya perceraian mana ada sih yang nggak sedih, sedih tetap sedih. Tapi kan ini semua harus dilewati, harus jalan untuk Bang Haji, perceraian itu kan terdiri dari biasanya ada karena tahta wanita dan mungkin apakah ada KDRT atau karena ada perselingkuhan atau apa? Salah satunya itu nggak? Ya lebih ke situ, lebih ke prinsip, lebih ke kita berbeda pendapat lah. Pak Haji, ini kan masih tinggal serumah tapi lagi di tengah proses cerai, merasa canggung nggak sih Bang Haji? Di rumah nggak bisa lima tapi masih papasan tiap hari gitu. Enggak sih, kebetulan kan saya memang selalu berangkatnya pagi ya syuting, terus pulangnya juga late malam gitu ya, jadi ya jarang ketemu juga di rumah. Saya pulang terus istirahat, tidur. Paling saya kalau misalnya ketemu anak-anak ketika pas weekend aja, karena anak-anak juga sekolah kan, anak-anak juga berangkatnya pagi, pulang sore. Jadi quality time-nya tuh paling di rumah. Pak Haji. Namanya rumah tangga mah semua orang pasti ngalamin ya. Akhirnya berantem berbeda pendapat dan hasil itu sudah ada. Pak Haji, tapi masih masih melayani untuk sarapan kah, sediain kopi kah, seperti itu kan? Enggak sih, karena memang sayanya berangkatnya udah lebih pagi gitu. Terus biasanya kalau pagi saya memang nggak sarapan, karena kan saya lagi program diet. Gitu. Bang Haji tadi kan bilang perbedaan prinsip, ya artinya sejak kapan sih perbedaan prinsip itu terjadi Bang? Udah lama. Setelah 18 tahun pernikahan itu? Ada 10 tahun? Lebih. Lebih dari zaman OPJ ya? Ya bisa jadi. Berarti artinya sebelum itu sudah ada obrolan untuk memperbaiki berarti Pak Haji? Pasti, semua. Nggak mungkin lah kalau saya tiba-tiba mengajukan gugatan kalau sebelum-sebelumnya tidak ada perbaikan. Upayanya apa aja sih Pak Haji untuk memperbaiki rumah tangganya gitu kan, sempat prinsipnya berbeda dari 10 tahun yang lalu katanya. Ya berusaha memahami keinginan pasangan apa, ya berusaha untuk mengalah gitu kan, supaya pasangan senang gitu kan. Ya semua kan kita upaya baik kita lakukan. Pak Haji, kesibukan Pak Haji yang padat itu apa jadi alasan juga Pak Haji? Enggak, justru saya harus sibuk. Kalau saya nggak sibuk nanti saya malah dimarahin. Ngapain lu di rumah aja? Haji 10 tahun bertahan di antara itu gimana Pak? Ya nggak gimana-gimana, santai aja. Ada berupaya? Tetap berupaya. Dari 10 tahun itu akhirnya ada momen teh, oke saya mau siksa itu ada di momen apa? Beberapa tahun terakhir lah. Mungkin dukungan dari Bu Eri sendiri seperti apa sih dengan keluarga kamu sendiri? Saya selalu baik kok sama keluarganya, sama ibunya, sama adik-adiknya juga selalu berhubungan baik. Sampai saat ini pun tetap berhubungan. Kita nggak ada yang jadi gimana-gimana atas kejadian ini, semua dan dan baik-baik. Oke. Ya wartawan capek ya udah ya. Mungkin dukungan dari teman-teman Pak Haji. Pak Haji, dukungan dari teman-teman yang lain mungkin dukungan Pak Haji dari teman-teman. Dukungan dari teman-teman yang lain prediksi. Alhamdulillah banyak pihak yang mensupport, yang mendukung untuk keputusan terbaik gitu. Karena kan ini udah ranahnya lebih ke pribadi ya. Jadi mungkin dapur persoalannya juga tentu saya lebih tahu dengan Pak Erin. Jadi teman-teman sifatnya hanya mensupport saja. Mungkin jadi gabung sama Deduda nggak Pak Haji? Kalau mengganggu pekerjaan, ya sedikit banyak pasti. Tapi kan saya tetap harus berusaha profesional. Karena kan biar gimana pun juga saya
tugasnya menghibur masyarakat itu tetap harus saya lakukan. Jadi anak-anak sendiri sempat nyoba untuk mempersatukan tinggi banget. kembali lagi. Naik. Oh naik. Jangkung dia jangkung. Anak-anak sendiri, Iya, kepengen. sempat mempersatukan kalian nggak sih? Anak-anak sih apa ya, anak-anak tuh asik-asik sih anak-anak saya semua ya. Anak-anak saya karena juga mungkin udah dewasa, jadi sudah memahami dan mereka semua support untuk kebaikan kita semua. Tapi cukup terpukul sih anak-anak ketika memberitahu. Saya cek sih nggak ada yang kepukul itu. Nggak ada yang. Alhamdulillah sehat-sehat. Secara psikologis mungkin. Insya Allah nggak. Anak-anak saya, insya Allah anak-anak yang. Tapi untuk diskusi ini juga ngajak anak-anak atau bagaimana? Iya, sebelumnya pun saya juga udah ngobrol sama anak-anak. Kalau nanti mungkin sama mama akan bisa, ya saya udah berbicara dari hati ke hati juga. Nah, ini Mas Uli juga dari kuasa hukum kita juga. Jadi udah berbicara. Iya. Jadi udah sering ngobrol, saya diskusi sama anak-anak saya. Jadi keputusan ini diambil bukan sepihak sih, jadi bukan sudah diskusi, anak-anak saya sih juga udah tahu, udah memahami. Makanya saya bilang tadi, minta tolong berita-beritanya jangan menyudutkan salah satu pihak. Karena Mbak Erin juga baik-baik aja semuanya, saya itu juga begitu. Jadi kita mau semuanya berjalan dengan damai, prosesnya berjalan dengan lancar. Karena kan yang harus dipikirkan kan bukan proses perceraian saja. Setelah perceraian itu kan kita masih punya tanggung jawab untuk kebaikan anak-anak, dan hubungan pun harus tetap terus dijaga secara silaturahmi yang baik. Sama-sama hadir tadi di persidangan kenapa Ci? Hadir sama-sama hadir di persidangan tadi. Ya kan saya dari pagi tuh kegiatan saya padat banget. Jadi ya makanya saya serahkan secara puas. Tapi ada hal-hal yang disepakati nggak sih Pak Haji sebelum berpisah? Kalau itu sih nanti itu kan istilahnya materi pokoknya privasi ya, nanti itu kita bicarakan. Kejadian pranikah sebelumnya? Kalau pranikah memang enggak. Saya dulu waktu nikah memang nggak ada kejadian pranikah. Karena buat saya, harta saya ya buat istri gitu ya. Karena memang kewajiban seorang laki-laki seperti itu. Kalau harta istri, pengennya sih buat saya juga gitu. Pak Haji, berarti penegasan belum ada pembagian buat omongan buat harta gono gini dan hak asuh anak ya Pak Haji? Oke. Apanya? Kami sama Soleh memang selalu saling menyemangati dalam hal apapun. Makasih ya. Oke. Terima kasih banyak. Sehat waktunya. Ayo foto. Mang. Sekarang saya dipanggilnya presiden.